Sang Kiai, banyak yang berzikir tapi semakin dekat dengan syaitan. Bukankah zikir bisa membuat seorang beriman lebih dekat dengan Allah Ta'ala dan syaitan akan berlari jauh darinya? Benar, namun kenapa ada orang yang rajin berzikir justru malah semakin dekat dengan syaitan? Jika ada orang yang mengusir anjing, namun dia masih menyimpan tulang dan berbagai makanan kesukaan anjing di sekitar kantong pakaian dan celananya, tentu anjing itu akan kembali datang setelah diusir karena masih mencium bau makanan yang ada di tubuh kita. Demikian juga dengan orang-orang yang rajin berzikir tapi masih menyimpan berbagai penyakit hati dalam dirinya. Syaitan akan terus datang dan mendekat bahkan bersahabat dengannya karena mencium kotoran di badan kita. Penyakit-penyakit hati itu ialah seperti kesombongan, iri hati, dengki, syirik, bersikap atau berucap kasar, ria, merasa soleh, merasa suci, ghibah, mudah marah dan berbagai penyakit hati lainnya. Ketika penyakit-penyakit itu menghinggapi diri seorang hamba, maka syaitan terlaknat akan senantiasa datang, mengakrabkan diri, kemudian menjadi sahabat karibnya. Inilah esensi dari zikir yang kerap dilupakan oleh mayoriti kaum muslimin. Mereka hanya fokus pada zikir jahar dan zikir sir, namun tidak melakukan pembersihan hati. Karena zikirnya sebatas jiwa, intinya thariqah tanpa tasawuf, itu jauh dari baik, meskipun mereka masih lebih baik daripada orang buruk yang tak berzikir. Sebagaimana dinasehatkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang yang lalai saat berzikir, lebih baik daripada orang lalai yang tidak berzikir. Maka carilah guru mursyid, agar terbimbing hati kita. Pentingnya sanad dan guru pembimbing. Walau dalam hal zikir, kelihatannya sepele, wong zikir saja kok repot, asal zikir saja, ya ndak bisa seperti itu. Sebab itu berhubungan dengan ruhani, ruh kita, pintu penghubung antara manusia dengan Allah, sang pemberi power dan kekuatan. Jika salah, bukan saja bisa menjadikan kita tidak mendapat manfaat apa-apa, malah kalau salah sambung bisa-bisa bukan menyambung kepada Allah, tapi nyambungnya malah kepada syaitan. Ya orang kayak bikin sambungan paralon saja, di samping harus benar sambungannya, juga harus tepat dan benar arah yang disambungkan, maunya nyambung ke sumur, malah keliru nyambungnya ke sepiteng penyimpan tinja, pas dinyalakan sanyo, kok yang keluar tinja. Makin lama dinyalakan akan makin banyak tinja yang keluar, kalau gak dibetulkan jelas di samping tak bermanfaat, malah akan bikin bau, juga ndak akan bersih mandi dengan tinja walau mandinya 100 tahun, dan dengan tinja setangki mobil tiap hari. Artinya, jika salah sambungnya, ndak benar caranya, bukan malah bermanfaat, tapi malah akan makin memperburuk diri. Harusnya zikir itu menjadikan diri tenang malah jadi pemarah, dikuasai jin, semua jalur hidup gagal, dan hidup makin sengsara. Ya bagaimana tidak sengsara, seperti kereta tak lewat jalur kereta, malah lewat atas gunung, nyebur sungai, berenang di laut, masuk tanah, bukannya akan sampai tujuan malah mati tergencet bumi. Ketika orang yang melakukan zikir itu masih di tingkat pemula, namanya orang yang masih terkungkung dalam suasana iya, dan tidak masuk pintu apa hanya ngintip saja. Maka dia juga belum sampai masuk ke dalam suasana keindahan zikir dan berbagai efek di dalamnya, bahkan kalau tak ada yang menyemangati zikirnya bisa saja berhenti. Itu adalah suasana hati, karenanya suasana hatinya juga berpengaruh pada suasana lahiriah kesehariannya. Dirinya masih sibuk tarik-tarikan antara ibadah atau mencari uang untuk keluarga dan masa depannya. Antara zikir dan keinginan untuk melakukan kerjaan harian,
tarik-tarikan itu juga akan mempengaruhi orang yang dalam tingkatan dasar itu pada level asbab dalam tingkatan maisah mencari pekerjaan dan doanya. Pekerjaan hariannya masih harus dengan bekerja baru mendapatkan uang, tingkatan doanya juga masih harus disertai zikir dulu baru berdoa, baru doanya diijabah. Dengan Allah masih berskala tukar menukar sebagai orang jual beli, dia beli permintaan Allah dengan amal ibadah. Amal ibadahnya ditujukan untuk memperoleh apa yang diharap. Jika amal ibadahnya sudah mencapai apa yang diharap, maka amal ibadahnya lantas kendor. Melakukan suatu amalia agar mendapatkan undian, setelah dapat undian, maka zikirnya lantas tak dilakukan, atau melakukan amal zikir agar mendapat pangkat lurah, agar dapat gaji lebih, dapat rizki, dapat hodam, dapat ilmu, dan lain-lain. Semua zikir yang dilakukan itu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ini masih mendingan tak apa seperti itu karena levelnya masih seperti itu, dijalankan saja kalau bisa sampai apa yang diharapkan dari apa yang diharapkan itu benar-benar nyata dan malah lebih, agar segera tersadar nafsu dari keteledorannya, dan terjawab segala tanya dari terbukanya keimanan sampai ke ainul yakin, yakin karena melihat apa yang dijanjikan Allah itu nyata adanya, bisa dirasakan oleh anggota badan, dan bisa dilihat oleh indera, dan terjadinya berulang. Suasana itu dinamakan suasana asbab, atau orang yang masih terkungkung. Ketika orang melakukan zikir, wirid, amaliyah, membaca Al-Quran, atau lelaku tirakat, puasa dan lain-lain, tapi yang dituju bukan Allah, yang dituju kesenangan nafsu. Kesenangan nafsu itu apa? Ya banyak. Apa saja kesenanganmu selain Allah? Selain Allah itu apa? Ya dunia ini dan seisinya, termasuk keinginan-keinginanmu yang kamu anggap suci. Ingat keinginanmu itu bukan Allah loh. Dipahami, jangan-jangan kamu anggap keinginanmu itu Allah, berarti kamu menganggap dirimu itu Allah. Keinginan, kesenangan nafsu, seperti nafsu jahat sudah jelas gak perlu dibahas. Kayak nafsu ingin merampok, memperkosa, atau nafsu yang kelihatan baik juga bisa kelihatan jahat. Misal ingin harta halal yang banyak, atau istri yang banyak, sak bendel, sak kresek abang. Itu namanya keinginan nafsu. Nah yang lebih halus itu ingin ilmu, ingin kuat beramal, ingin kuat beribadah, ingin banyak beramal, ingin memperbaiki tatanan di dunia ini, ingin semua orang menjadi muslim, menjadi baik. Bahkan ingin punya kedudukan di sisi Allah, ingin jadi wali, dan lain-lain apa saja, selain Allah. Kalau saya tulis mungkin sebulan siang malam juga belum selesai, sebab keinginan manusia itu banyak, setiap orang punya keinginan yang berbeda, keinginan yang jahat, baik, kasar, halus, bahkan sampai saking halusnya tidak bisa dibaca oleh malaikat. Zikir, ingat, bayangan, ingatan, hayalan, segala apa yang terlihat, itu bermula dari hayalan, bayangan, ingatan, zikir. Kenapa zikir itu dikatakan paling utama-utamanya amal, atau paling pertama-tamanya amal, utama? Pertama, karena memang segala apa yang wujud itu dari awalnya cuma hayalan, ingatan, bayangan. Misal kita mau bangun rumah, maka ingatan kita membayangkan, menghayalkan suatu bangunan yang dikehendaki, merancangnya dalam hayalan, dalam bentuk-bentuk bangunan yang dikehendaki dan dirancang di dalam ingatan. Lalu dipanggil tukang sebagai pekerja untuk mewujudkan apa yang dibayangkan di dalam hayalan, maka pelan tapi pasti bangunan yang awalnya dibangun di ruang hampa ingatan, mewujud menjadi bangunan yang indah dan bisa ditempati dengan aman dan nyaman. Amal ibadah juga begitu, ketika zikir itu hanya di ruang hampa ingatan, maka zikir itu masih sebatas sesuatu yang tidak bisa diambil manfaat kecuali manfaat yang bersifat tak terlihat. Karena hanya sebatas ingatan atau hayal,
makanya kemudian zikir itu harus diwujudkan dalam bentuk amaliyah nyata, mengingat Allah bukan lagi dengan hanya ingat di ruang hampa ingatan, tapi mewujud dalam perbuatan nyata. Karena sudah mewujud dalam perbuatan nyata, maka disebut lagi bukan zikir tapi amal ibadah. Zikir itu tanpa amal seperti pohon tanpa buah, seperti hayal tanpa wujud lahiriah perbuatan. Kedudukan zikir itu utama sebab menjadi awal amaliyah terrealisasi. Tanpa diawali zikir, amaliyah itu tak akan pernah ada, seperti tanpa pohon, buah itu tak akan bisa wujud dan bisa dipetik rasa manisnya. 1000 tahun berzikir kalah dengan semenit beramal. 10 tahun berhayal jelas kalah dengan semenit berkarya, dan zikrullah itu seutama-utamanya amal. Karena awal mula seseorang melakukan amal karena diawali amal itu dengan penyandaran pada Allah, maka selanjutnya amaliyah yang didasari penyandaran pada Allah, maka amal itu kekal karena bersandar pada zat yang kekal. Bisa dipetik buahnya di dunia dan di akhirat. Saya ingatkan, bagi yang baru mengamalkan zikir dari saya, karena zikir ini bersambung sanadnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk yang di dalam dirinya ada jin fasik, siluman, iblis, atau pernah mengamalkan ilmu hikmah, kejawen, kesaktian, pengisian, tenaga dalam, mungkin akan ada efek yang aneh-aneh, karena pemberontakan dari yang jelek di dalam itu. Tidak usah takut, dilanjutkan saja. Semoga yang mengamalkan jadi bersih dari segala macam keburukan yang akan menyeret kita ke dalam neraka, dan mendapat kebaikan dan manfaat yang membawa kelak di surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, ikhlaskan hati, hanya mencari ridhonya Allah.